Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mekatronika Manakara, di kesempatan kita kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Proteus versi 8.11 untuk mendesain rangkaian layout PCB, membuat rangkaian sensor cahaya yang kita terapkan pada sistem lampu otomatis. Nah, ini adalah hasil desain dalam bentuk tiga dimensi visual pada aplikasi Proteus yang akan saya coba jelaskan mulai dari desain dari skematik sampai dengan penempatan komponen pada layout PCB dan cara menghubungkan jalur atau track pada layout PCB secara auto road atau secara otomatis. Selanjutnya sampai pada proses hasil untuk menampilkan secara tiga dimensi. Untuk rangkaian, cara kerjanya adalah ketika sensor LDR menerima cahaya yang lebih terang, di sini menandakan nilai lux semakin tinggi, maka resistansi dari LDR ini semakin kecil, mengakibatkan arus mengalir masuk ke Q1 sehingga transistor Q1 ini aktif. Ketika transistor Q1 aktif, maka arus dari R2 ini mengalir menuju ke massa, mengakibatkan Q2 menjadi nonaktif ya, tidak aktif. Ketika Q2 tidak aktif, otomatis tidak ada output dari kolektor menuju ke lampu LED dan basis Q3. Q3 tidak aktif, lampu LED tidak menyala, mengakibatkan relay pun tidak aktif tentunya. Nah, bagaimana jika nilai luxnya ini berkurang atau cahaya yang diterima oleh sensor LDR ini berkurang atau cuaca dalam keadaan gelap berkurang? Nah, ketika berkurang, cahaya yang diterima oleh LDR itu semakin sedikit, maka nilai resistansinya semakin besar, mengakibatkan arus yang menuju ke Q1 itu tidak ada atau berkurang, sehingga Q1 tidak aktif. Nah, ketika Q1 tidak aktif, mengakibatkan arus yang dari R2 itu menuju basis Q2 sehingga mengaktifkan Q2, arus dari kolektor menuju emitor mengalir ke D1 sehingga D1 menyala. Selain itu mengalir juga menuju ke Q3. Ketika Q3 aktif, maka kolektor dan emitornya terhubung, mengaktifkan relay. Dan relaynya aktif, maka lampu akan menyala. Ini kita simulasikan menggunakan LiveWire. Ketika pada siang hari cahaya semakin terang, otomatis lampu akan mati. Ketika akan semakin redup atau gelap, maka lampu akan menyala. Nah, ini cara kerja rangkaian dari sensor LDR ya, yang dimana kita fungsikan untuk menyalakan dan mematikan lampu secara otomatis dengan komponen utama di sini sensor LDR dan ditambah dengan komponen transistor dan relay. Membuat langkah-langkah untuk membuat layout PCB menggunakan Proteus adalah sebagai berikut.
Kita buka file Proteus. Kita gunakan versi 8.11. Ini tampilan awalnya. Selanjutnya kita klik new ya, new project. Bisa file new project. Nah, di sini kita buat umpamanya rangkaian sensor cahaya. Rangkaian sensor cahaya di sini kita simpan di data D bisa. Belajar Proteus. Ya, kita coba belajar menggambar ya. Kita buat ini, kita simpan di folder D dengan nama belajar mengajar belajar menggambar. New project, kita klik next. Yes, kemudian kita gunakan saja landscape A4 ya untuk menggambar skematiknya nanti. Jadi frame-nya. Next, di sini PCB ya. Kita membuat PCB single layer sebenarnya. Ya, kita pakai default saja. Bisa juga generic single layer. Generic single layer. Kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Next. Kita klik next. Di sini karena kita tidak menggunakan simulasi pemrograman, ya kita pilih no primer project. Next. Kemudian kita klik finish. Nah, ini tampilan dari project baru yang akan kita buat. Ini tampilan dari layout PCB. Kita mulai menggambar di skematik ya. Ini tadi yang kita pilih A4 landscape ya. Landscape. Nah, untuk menggambar yang pertama kita lakukan adalah mencari komponen-komponen pada library. Jadi kita klik komponen, aktifkan komponen modenya, kemudian kita pilih P, icon yang ada di sini. Kita klik kiri P, kemudian kita ambil komponen-komponen yang kita butuhkan. Nah, yang pertama tadi kita mulai dari awal konektor. Konektor kita pakai terminal block positif negatif yang terhubung ke baterai. Berarti kita pakai yang T-block 12. Kemudian kita pilih, kita kecilkan dulu. Kita klik OK. Kita letakkan di sini. Nah, untuk memutar arahnya, ya, memutar komponen, kita bisa klik kanan komponennya, baru kita putar 180. Jadi dia nanti pinnya ini menghadap ke kanan. Selanjutnya kita tambahkan komponen lainnya terlebih dahulu. Setelah itu adalah LDR. Kita cari LDR. Nah, ini LDR ya. Ini LDR yang di atas ini ya tidak ada PCB-nya. Sedangkan di bawah ada PCB-nya. Kita ambil yang ada di bawah ini. Kita klik OK. Kita letakkan di bagian atas. Nah, setelah LDR kita pilih trim pot. Ya, kita keywordnya kita ketik saja trim. Ini trimmer ya, trim pot, trimmer potensiometer. Nah, ini kita perhatikan simbolnya, tapi PCB-nya ini model trim pot yang diputar di bagian samping. Kita cari trim pot yang diputar di bagian atasnya. Bisa kita scroll ke bawah. Nah, ini ya. Di sini menandakan bahwa trim pot ini bertipe deep ya atau drop hole, sedangkan yang warna merah tadi ini SMD. Jadi kita pilih yang drop hole saja. Kita pilih sekitar 10K ya, yang 10K aja. Ini deskripsinya. Untuk nilai bisa kita rubah nanti, tapi kita bisa tentukan terlebih dahulu tentukan dari awal library-nya yang jenis potensio trimmer
yang nilainya 10K. Kita klik OK, kemudian kita letakkan di bawah. Selanjutnya, dari komponen selanjutnya adalah eh, transistor, ya, transistor, transistor, transistor. Ya, kita pilih BC547 kalau ada, ya. BC547 langsung BC547 yang jenis NPN 547. Nah, di sini ada dua jenis, ya, T09. Ini yang T092, ya. 98. Kita pilih yang ini saja. Ini kita pilih yang ini saja. Kita pilih ini pun tidak masalah, ya. Kita pilih ini saja. Klik OK. Kita pilih eh, 3 buah, ya. Kita pasang 3 buah. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita keluarkan resistor. Resistor. Oke. Kita pakai 0,6 watt. Karena di sini tidak ada yang lainnya, kita pakai 0,6 watt saja dengan 1K, ya. 1K, 1K5, 1K. Nah, ini 1K. Ini 0,4 inci, ya, panjangnya. 0,4 inci. Kita pilih OK. Kita letakkan tadi di sini, ya. Sini, kemudian kita letakkan di sini juga satu. Oke, kita lihat dulu. Oh, yang di sini, ya. Di satu. Letakkan di satu. Kita putar ke kiri, ya, ke kiri. Kemudian kita pilih LED. Nah, LED. Nah, LED. Oke, di sini ketika kita memilih library LED tidak muncul PCB previewnya. Nanti kita setting, kita ambil terlebih dahulu yang ini saja dulu, LED. Kita klik OK. Kita letakkan di sini. LED di sini berfungsi sebagai lampu indikator. Kita rotate ke kanan. Selanjutnya yang terakhir dioda, dioda, dioda. Oh, ini dioda, ya. Kita pilih terlalu besar, ya, ini. Kita scroll. Nah, ini 0,4 senar, ya. Ini senar. Oh, kita bisa pilih sini yang generik. Nah, ini satu bentuk library-nya. Kita klik OK. Kita letakkan di sini, ya. Kita hadapkan ke atas. Masih ada lagi relay. Kita keywordnya relay. Relay generic. Kita gunakan yang single SPDT. Nah, ini, ya, SPDT. Namun tidak ada PCB-nya, ya. Kita cari yang ada PCB-nya dulu. Yang kita gunakan yang 5 volt, ya. DC 5 volt ini.
Kita klik OK, kita letakkan di sini. Nah, ini kita tambahkan lagi konektor T-blocknya, konektor T-block di bagian sub kategori di bagian bawahnya, T-block yang 3 pin, ya, 3 pin yang nantinya terhubung ke beban, terhubung ke beban. Oke, setelah komponen kita keluarkan semua di area menggambar, selanjutnya kita hubungkan ya, kita klik di bagian select mode ya. Kita ganti select modenya dan kita hubungkan. Ini nomor 2, kita hubungkan ke trim pot, kemudian ini kita hubungkan ke sini. Oke, selanjutnya dioda, ya, maaf. Ini resistor, kemudian ini transistor, ini kita hubungkan ke, oke, ini kita hubungkan ke sini. Oke, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu di sini. Oke, output tengah dari trim pot kita hubungkan ke sini. Kita hubungkan. Ini lampu LED, transistor kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke emitter dari Q1. Ini masuk ke kolektor Q3, kemudian dioda atau coupling ya. Kemudian ini massa. Oke. Selanjutnya ini kita hubungkan 1 2 3 ini. Ini kita hubungkan ke nomor 1. Ini kita hubungkan ke nomor 2. Center tab-nya kita hubungkan ke nomor 3. Ini nanti terhubung ke beban, ya, terhubungkan ke beban dengan sumber tegangan eksternal pada beban. Sedangkan dioda ini sebagai eh, safety ya, self induction untuk mengurangi induksi diri pada kumparan relay ya, sebagai proteksi pada tegangan balik pada relay ketika tegangannya di off-kan yang masuk ke dalam relay, diamankan oleh dioda proteksi di sini. Sedangkan ketiga tadi di sini berfungsi sebagai dripper untuk mengaktifkan relay. Nah, kemudian kita set ya, set. Oke, satu ya. Kita lihat. Oke. Oke, ini rangkaian ya. Jadi ini rangkaiannya bisa kita berikan label tegangan ya, terminal ground ini. Oke, ground yang di atas ini kita bisa terminal power. Oke, terminal power ini kita beri dia PCC, PCC atau PDD. Ya, karena terhubung pada tegangan 9 volt. Ya, PCC PDD-nya ini 9 volt. Oke.
Ini sudah selesai untuk rangkaian skematiknya. Setelah kita simpan ya. Setelah rangkaian skematik telah selesai, selanjutnya kita masuk di PCB. Jadi tinggal kita klik PCB layoutnya. Nah, PCB layoutnya. Nah, untuk menentukan komponen ya, untuk menampilkan komponen pada area PCB, di sini ada bagian select mode-nya kita atur pada komponen ya. Komponen hanya pada Proteus 8.11 di sini ikonnya kecil-kecil, hanya tulisannya saja yang muncul. Settingannya ya saya belum dapat. Kita aktifkan di komponen modenya. Maaf, select mode komponen komponen mode. Oh, ada error ya, PCC dengan masalah PCC dengan guide-nya. Berarti kita coba di PCC saja. PCC atau PDD mungkin. Kita ketik saja PDD. Oke, kemudian kita tes. Oke, ya. LED silang. Oke, bermasalah tadi di LED-nya karena tidak ada eh, layout library-nya, footprint-nya ya. Footprint-nya tidak ada. Footprint-nya tidak ada. Multi-nya tidak ada. Berarti kita setting dulu di bagian LED-nya. Ini PCB footprint-nya tidak muncul. Berarti kita pilih dulu. Kita pilih yang di sini. Nah, kita carikan footprint-nya. Kita ketik coba LED ada nggak? Oh, ada LED. Nah, ini ada footprint-nya muncul. Kita pilih yang footprint yang true hole. Nah, ini ya, footprint-nya sudah cocok. Ini berarti kita klik OK. Nah, di sini akan terisi footprint-nya sudah muncul LED ya. Kita klik OK. Nah, kita masuk di PCB lagi. Nah, ini sudah muncul. Tadi tidak muncul, footprint-nya sekarang sudah muncul. Nah, selanjutnya kita atur posisinya. Nah, sebelum kita atur posisinya, kita aktifkan dulu, kita setting terlebih dahulu PCB-nya lah, ya. PCB yang akan kita gunakan untuk kita gambar, kita ambil di setting board, ya, setting boardnya. Nah, maksimum lebar dengan tinggi inci ya. Berarti kita pakai sentimeter juga bisa. Jadi tinggi berapa, lebarnya berapa. Jadi tinggi umpamanya kita buat PCB ukuran 6 kali 4 lah. 6 4 eh, sentimeter. Terus kemudian tingginya ini lebarnya adalah 6 sentimeter. 4 kali 6. Kita klik OK. Oke, ini yang warna biru ini berarti menandakan bahwa ukurannya tinggi ini 4 cm, sedangkan lebarnya 6 cm dalam satuan metrik ya. Ini satuannya ini adalah imperial. Kita satuan metrik berarti kita klik bagian tool yang huruf M ini. Ya, M. Ini M berarti satu kotak ini adalah 1 cm. Satu kotak besar ini adalah 1 cm. Nah, berarti ini adalah sekitar 2,5 mili satu kotak kecil. Nah, langkah selanjutnya kita buat terlebih dahulu PCB-nya, ya, PCB-nya. Jadi kita pilih di sini rectangular, di atasnya cycle kelihatannya. Ya, boxnya ini kita klik 2D graphic boxnya. Ini tidak muncul ikonnya. 2D grafik, terus kemudian di sini kita pilih board
edge, nah, board edge kita pilih yang dua dimensi graphic box, kemudian kita klik di sini, kita pilih di sini. Oke, ini sebagai area PCB yang akan kita gambar layoutnya. Jadi komponen tadi kita akan tempatkan di sini. Gridnya bisa kita atur, ya, kita perkecil. Tool, kita simpan di sini. Oh, di sini, ya. Jadi untuk mempermudah kita pakai grid sekitar 1,27, ya. Kaki komponen itu 1,27 atau 2,54 mm. Ya, kita set terlebih dahulu gridnya, snap gridnya. Kita pilih yang metriknya. Ini metrik, kita pilih 1,27 atau 2,54. Kita klik OK. Oke. View grid berarti kita pilih 1,27. Ini 1,27 berarti 50 tau, ya, atau 50 mil. Nah, ini adalah 1,27. Setiap satu kotak nilainya adalah 1,27 milimeter, ya, 1,27 milimeter. Kemudian kita pilih select komponen mode di sini, ya. Kita keluarkan terlebih dahulu blok 2-nya. Ini kita letakkan di sini. Nah, kita mungkin atur terlebih dahulu posisi menghadapnya kemana. Kita hadap keluar dulu. Sini, ya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian kita di tab blok 3 tadi. Nah, kita pilih yang di sini. Ya, kita hadapkan keluar juga. Oke. Oke. Selanjutnya LDR. Kita cari LDR dulu. Nah, tadi LDR ini, ya. Nah, sensor kita letakkan di pinggir saja. Kita letakkan di pinggir. Setelah sensor, kalau kita lihat skematik, ya, supaya mudah, berdekatan dengan sensor itu adalah BC R1 dengan potentiometer terinput dengan Q1 dengan R1. Berarti R1 itu, ya, dekat-dekat sini aja, ya. R1, kemudian Q1 biar mudah. Selanjutnya Q2, kemudian Q3 kita susun untuk mempermudah proses penggambaran layoutnya nantinya. Nah, di sini adalah relay. Ya, kita letakkan di sini relay. Kita atur posisi dari select mode. Oke, kita dorong ke outputnya. Ini juga kita dorong. Kita dorong juga. Nah, kita dorong juga. Oke. Selanjutnya select komponen lagi, select komponen mode, sisa LED, indikator, ya, indikator kita supaya tidak mempengaruhi dari LDR, ya, kita dekat-dekatkan pada output konektornya. Kemudian dioda tadi posisinya dekat dengan relay. R1K posisinya tadi di sini, ya, dekat-dekat dengan. Terus kemudian terinput, ya, terinput. Saya kita letakkan di sini. Oke.
Sekarang kita tinggal atur posisinya ya. Supaya ya. Oke, kita simpan. Oke, selesai. Oke, kita bisa lihat tampilan dari layout PCB ini dalam tiga dimensi ya. Dalam tiga dimensi sebelum kita hubungkan jalur-jalurnya ini, tracknya ini. Nah, ini tiga dimensinya jadi dengan tinggal klik 3D visualizer. Visualizer, kita bisa putar-putar posisinya. Nah, ini posisinya ya. Kita lihat. Nah, posisinya apakah sudah pas, sudah benar, ya, ya, tidak ada yang bersentuhan ya, tidak ada yang bersentuhan kita lihat, berarti posisinya sudah pas. Oke, untuk menghubungkan jalur pada kaki-kaki komponen, kita bisa lakukan secara manual maupun secara otomatis. Kita coba gunakan secara otomatis. Kita pindahkan terlebih dahulu R1. Di sini posisinya ya. Posisinya R1 di sini. Kemudian kita setting library desain rule-nya, teknologi desain rule manajernya terlebih dahulu. Ya ini boardnya top bagian atas, bottom ini bagian bawah ya pada PCB-nya. Kita setting pad dengan pad ini kaki komponen antar kaki komponen jarak clearance-nya itu sekitar 24 tau kita buat ya 24. Ini pad dengan trace, ini jalur dengan kaki komponen clearance-nya itu sekitar 24. Kita isi saja 24 dulu semua. Kita klik OK. Net class-nya power. Ini untuk jalur tegangan. Kita beri tonya itu besarnya sekitar 30 ya. 30 mil inci ya. Terus kemudian signalnya kita buat T25 jadi lebih kecil. Terus kemudian oke, kita klik OK. Selanjutnya setelah kita buat desain rule-nya, kita klik auto route ya, auto route. Klik OK. Kemudian kita ini grid-nya wire dengan kita klik OK. Begin ya, mulai ya. Mungkin. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi ini mencari jalur tersendiri ya, jalur track tersendiri. Oke, setelah selesai, ini selesai ya. Di sini ada satu masih, berarti ada satu error ya. Ini kita lihat ada bagian yang belum terhubung. Ini, nah ini kita bisa edit secara manual ya. Ini untuk mempermudah berarti kita tinggal edit secara manual, kita aktifkan dulu select modenya. Ya, kemudian ini kaki anodanya kan terhubung ke kaki nomor tiganya
BC547 ini berarti kita cukup putar saja ini supaya lebih mudah. Kita putar 180. Oke. Tadi berarti kita groundnya ini kita hapus dulu. Oke. Groundnya ini kita hapus terlebih dahulu. Groundnya kita hapus. Selanjutnya kita hubungkan ya. Track modenya itu kan power tadi. Ini power groundnya ya. Ini kita hubungkan T30-nya tadi. Kita hubungkan ke sini. Ground. Nah, kemudian kita carikan ground. Kita ambilkan dari sini. Oke. Nah, tinggal hubungkan ke yang anodanya ini ke transistor nomor 3. Kita pakai karena dia sinyal, kita pakai T25. T25 kita bisa ambil dari sini atau ambilkan dari sini. Kemudian kita sudut 45. Oke, sudut 45 terlebih dahulu. Oke, selesai. Nah, di sini kekurangannya jika secara otomatis bagian sudut-sudut masih kita perlu perbaiki. Ada beberapa bagian ini perlu kita perbaiki supaya jalur yang dibuat itu benar-benar standar ya. Benar standar misalnya seperti ini. Nah, di sini untuk mempermudah kita kecilkan gridnya. Ini kan T berapa tadi kita pakai? Gridnya di view itu adalah 50 TH ya. Berarti kita pakai yang 25 sebenarnya. Snap, bukan snapnya 0, berarti dia 25 TH tadi ya. Berarti sistem set snap gridnya kita pakai 50 TH tadi ini. Berarti ini kita pakai coba 25 TH. Bagi duanya ya. Kecil dulu TH. Oke. Jadi kita view 25 TH. Oke, bagi duanya ini tadi. Berarti kita hubungkan. Tinggal sini hubungkan. Klik satu. Kita klik di sini, kita klik di sini. Oke, tinggal kita select mode kembali. Nah, sini jaraknya sudah aman sebenarnya ini. Tapi bisa kita geser supaya lebih aman lagi. Oke, jaraknya ini masih sudut 90. Dalam proses penggambaran itu bagusnya adalah sudut sudutnya adalah eh, 45. Sudut 45. 90 tadi kita buat sudut 45. Kita aktifkan dulu track modenya. T25. Kita klik. Oke. Di kanan. Kita pilih select mode lagi. Oke. Ground terhubung. Sudah masuk bagian. Kita perbaiki dulu semua. Oke, kita set. Kemudian kita lihat 3D hasilnya. Oke. Tampilan bawahnya. Kemudian
Oke, ini tanpa komponen, ini dengan komponen. Oke, jadi ya, oke, sekira sangat mudah sekali ya untuk membuatnya. Kita mulai dari skematik terlebih dahulu, kemudian kita atur posisinya, kita bisa hubungkan jalurnya setelah kita atur posisinya dengan baik. Kita lakukan baik secara manual maupun secara atau otomatis. Untuk penamaan label itu bisa ya untuk mempermudah dalam penggunaannya itu menggunakan teks sensor cahaya, sensor cahaya. Oke, kita klik di sini. Ini kita atur posisinya dengan besarnya. Apakah sudah sama? Kita default font-nya tingginya 0,1. Kita mungkin bisa kita 0,2 coba. Oke, sensor cahaya. Kalau bisa di bold, global boldnya nggak bisa ya. Ini default font-nya masalahnya. Kalau vektor bisa di bold. Bisa. Ke sensor cahaya. Sensor cahaya atau mungkin kita buat nama lain lagi di selain itu. Kita buat di koin. Bawahnya Mega, Pro, Mega, Another. Misalnya. Oke. Mega terang Another. Kita pilih, kita pindahkan ya. Mau seperti ini. Nah, untuk positif dan negatif, nah, di sini bisa kita buat ya. Tadi basis di sini tadi di sini ya, PCC atau 5 volt. Maaf, 5 volt. 9 volt ya. Ya, 9 volt. Ini sedangkan di sini adalah ground. Berarti kita copy saja. So, copy mana copy? Ini blok copy di sini. Nah, kita buat di sini umpamanya KND. Besar KND. Oke. Di sini kita pilih kita paste di sini mungkin masih bisa. Menurut saya. Kita copy, kita pilih di sini senternya tadi di nomor komnya ini nomor 3 ya. Nomor 3 kita putar ke kiri, kita pilih di sini umpamanya C, center ya, com atau center itu biasa tulis com. Kemudian kita copy lagi ke sini, oh maaf, tercopy berarti. Ini kita taruh di sini. Sorry. Kita, nah, di sini
NC normally close, sedangkan di sini adalah ngikut ya, terblok. Di sini adalah NO normally open. Di sini normally open. Sini komnya oke, berarti RL-nya ini kita pindahkan ya, supaya tidak tertumpuk ya. Oke. Oke, kita save, kita save. Ini sudah jadi. Kita lihat di hasil PCB. Oke, ini sensor cahaya. Nah, karena ini sebagai inputnya ground dengan PCC, outputnya COM NC dengan NO, sedangkan yang kotak ini adalah lainnya. Kemudian ini adalah trim potnya, ini adalah sensor LDR, kemudian lampu indikator, kemudian ini adalah transistornya, resistornya, dan dioda. Bagian bawahnya seperti ini. Oke, sudah jadi. Oke, kita balik. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian desain rangkaian menggunakan aplikasi Proteus versi 8.11. Dalam hal ini pembuatan rangkaian sensor cahaya menggunakan komponen LDR untuk aplikasi sistem lampu otomatis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.